Yo, para wibu nolep. Aduh, gimana nih kabar lu pada, Cok? Sehat kan? Gue doain semoga kabar lu pada gitu kan selalu baik-baik saja dan selalu diberi perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Di video gue kali ini gue akan memenuhi janji gue sama lu pada gitu, Cok, yang minta gue buat ngebahas Dead Left. Dan yang jadi pembahasannya tentang haremnya Shido. Tapi gue nggak akan bahas detail banget, gue bakal sedikit ngeringkas setiap pembahasan karakternya. Dan gue juga baru tahu gitu, ternyata LN dari Dead Left tuh udah tamat, diakhiri di volume 22. Ya, kalau lu mau tahu mungkin nanti bakal gue kasih spoilernya gitu, Cok, di next video tapi. Dan ya udahlah ya, daripada gue banyak bacot gitu, Cok, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Pertama jelas Yatogami Touka. Touka adalah cewek pertama yang jadi haremnya Shido. Kayak yang udah diliatin di anime gitu, kalau Touka punya dua kepribadian yang berbeda. Yang pertama kepribadian yang biasa kita lihat dari Touka, dan kedua kepribadian terbalik dari Touka yang diberi nama Tenka sama Shido. Touka saat di kepribadian pertama maka dia menggunakan kekuatan malaikat. Tapi saat di kepribadian Tenka atau di kepribadian keduanya, Touka menggunakan kekuatan Raja Iblis. Di volume 20 diketahui kalau Touka bisa menggabungkan dua kepribadiannya dan dua kekuatannya menjadi satu. Setelah menggabungkan dua kepribadiannya dan dua kekuatannya, Touka mendapatkan form baru yang disebut Dea Form. Diketahui kalau Touka memanfaatkan energi spiritnya untuk meningkatkan serangan fisik, durability, dan kecepatannya. Selain ketiga itu, Touka juga memanfaatkan energi spiritnya untuk membuat perisai dan membuat ledakan energi. Sebagai seorang spirit, Touka memiliki malaikat yang bernama Sandalphon di dalam tubuhnya. Ketika menggunakan kekuatan dari Sandalphon, Touka memasuki spirit form yang membuatnya memakai gaun astral spirit yang berwarna ungu. Dan juga Touka dilengkapi dengan pedang astral spirit sebagai senjatanya yang bisa dia panggil kapan aja. Di mode spirit form, Touka merupakan spirit kelas AAA. Untuk data kekuatannya di mode spirit form lu bisa ngeliat sendiri. Kalau dari data yang gue kasih harusnya lu pada tahu lah, Cuk, kalau Touka merupakan petarung fisik yang pukulnya dulu mikirnya belakangan gitu kan. Ya kas-kas orang-orang geblek gitu. Touka selain punya malaikat di dalam tubuhnya, dia juga punya Raja Iblis di dalam tubuhnya yang bernama Nahema. Touka nggak bisa pakai kekuatan Nahema sebelum dia menyatukan dua kepribadiannya dan dua kekuatannya. Karena Nahema itu kekuatan dari Tenka atau kepribadian Touka yang kedua. Ketika Touka atau Tenka memakai kekuatan Nahema, maka dia akan berubah ke bentuk inverse form yang membuatnya memakai gaun astral spirit berwarna ungu gelap. Dan juga dia akan dilengkapi dengan pedang astral spirit yang berwarna ungu gelap sebagai senjatanya. Dan di mode inverse form, Touka atau Tenka merupakan spirit kelas SS. Untuk data kekuatan inverse form Touka bisa lo lihat sendiri. Selain dua form yang gue sebutin tadi, Touka masih memiliki dua form lain. Yang pertama, full form. Form ini udah ditampilin di movie Dead Left Mayuri Judgment. Touka bisa make form ini setelah menggabungkan kekuatan spiritnya dengan spirit lain yang kekuatannya telah disegel sama Shido, dan membuatnya jadi mendapatkan malaikat baru yang bernama Shekinah. Ketika Touka menggunakan Shekinah, Touka akan memasuki full form yang merupakan bentuk Shekinah. Dan pas pakai kekuatan Shekinah, Touka akan menggunakan gaun astral spirit yang baru yang menurut gue jauh lebih keren gitu kan dari yang sebelumnya. Serta dia juga dilengkapi dengan pedang astral spirit yang baru juga. Tapi di full form, Touka tetap bisa menggunakan Sandalphon yang memungkinkan Touka untuk menggunakan dua pedang spiritnya sekaligus. Dan di mode ini, Touka merupakan spirit kelas S. Dan form terakhir yang dimiliki Touka adalah Dea Form. Dea Form adalah gabungan dari spirit form dan inverse form milik Touka. Atau bisa gue bilang gabungan dari kekuatan Sandalphon dan Nahema yang membuat Touka jadi mendapatkan Dea Form. Di form ini Touka memiliki skill yang dimana dia mampu menulis ulang dunia atau menulis ulang sejarah dan bebas memanipulasi hukum realitas seperti Shido. Selain itu, Touka juga bisa menggunakan kekuatan Sandalphon dan Nahema sekaligus yang ngebuat Touka jadi spirit terkuat karena dia bisa menggunakan kekuatan malaikat dan kekuatan Raja Iblis secara bersamaan. Harem kedua dari Shido adalah Tobichi Origami.
Origami adalah mantan anggota IST dan DEM yang bertugas membunuh spirit. Origami keluar dari IST setelah dia mendapatkan kembali kekuatan dan ingatannya yang telah dirubah. Dan setelah ingatannya kembali, Origami mengetahui kalau dirinya juga merupakan spirit karena Phantom yang merubahnya. Tapi biar pikiran Origami gak hancur setelah mengetahui kalau dia yang ngebunuh orang tuanya dan ngebunuh Shido dari masa depan, kekuatan spirit Origami membuat kepribadian baru dari Origami. Dan hal itu ngebuat Origami mendapatkan inverse form yang berasal dari Raja Iblis, Satan. Diketahui kalau Origami dan kepribadian lain Origami memanfaatkan energi spiritnya untuk menggunakan kekuatan penuh dari malaikat dan Raja Iblis miliknya. Sebagai seorang spirit, Origami memiliki malaikat yang bernama Melatoron. Ketika Origami memakai kekuatan Melatoron, dia akan memasuki mode spirit form yang memakai gaun astral berwarna putih sebagai gaun dari Melatoron. Dan dia juga akan dilengkapi dengan pilar yang berwarna emas kalau di LN, kalau di anime sih agak-agak coklat gimana gitu warnanya, yang merupakan senjatanya Origami yang dia gunakan untuk menyerang, bertahan, dan bergerak. Untuk data kekuatan Origami lu bisa lihat sendiri lah. Dan dari data itu lu harusnya tahu kalau Origami jauh lebih pintar dari Touka. Di dalam tubuh Origami juga terdapat Raja Iblis yang bernama Satan. Dan sama kayak Touka juga, kalau kekuatan Raja Iblis Origami juga nggak bisa dipakai sama kepribadian asli Origami. Cuma kepribadian lain dari Origami yang bisa pakai kekuatan Satan. Nah, ketika kepribadian lain dari Origami pakai kekuatan Satan, maka Origami akan masuk ke mode inverse form yang membuatnya jadi make gaun astral spirit berwarna biru gelap. Dan sama seperti Melatoron, Origami juga akan dilengkapi dengan pilar yang mengelilingi Origami yang bisa dipakai buat nyerang, bertahan, ataupun bergerak. Cuma bedanya pilar dari kekuatan Satan memiliki warna hitam dengan cahaya warna biru hitam. Untuk data kekuatan Origami di inverse form lu bisa lihat sendiri. Dari data itu gue nggak heran gitu kan, kalau Origami di mode inverse form merupakan spirit kelas double S. Harem ketiga dari Shido adalah Himekawa Yoshino. Loli yang satu ini apa lu pikir beneran Loli gitu cuk? Ya kalau lu mikir gitu ya lu salah gitu kan. Yoshino emang punya penampilan Loli dan sangat-sangat imut gitu. Tapi nyatanya umur asli Yoshino itu 40 tahun. Jadi ya Yoshino itu Loli baba. Yoshino awalnya manusia normal yang sakit-sakitan. Dan karena kondisinya itu, Yoshino harus hidup di rumah sakit tanpa pernah melihat dunia luar. Setelah kematian ibunya, kondisi Yoshino semakin parah. Dan waktu dia pengen mati, Phantom datang ke tempat Yoshino dan merubah Yoshino menjadi spirit. Diketahui kalau Yoshino sama seperti Touka dan Origami yang memiliki kepribadian lain. Dan harusnya sih lu udah pada tahu gitu, kalau kepribadian itu adalah boneka yang selalu dibawa sama Yoshino, yang bernama Yoshinon. Sedikit berbeda kasusnya dengan Touka dan Origami yang memiliki kepribadian ganda. Kasus Yoshino itu merupakan alter ego. Nah, kalau lu nggak tahu alter ego itu apa, lu bisa searching lah di Google, banyak kok penjelasan tentang alter ego. Selain itu telah dikonfirmasi langsung sama pengarangnya kalau Yoshino tidak hanya memiliki spirit form, tapi juga memiliki inverse form. Walaupun nggak pernah ditunjukin sama sekali di LN-nya. Dan alasan kenapa nggak pernah ditunjukin mungkin karena kepribadian lain dari Yoshino itu ada di bonekanya, sedangkan kekuatan inverse formnya ada di dalam tubuhnya. Jadi karena kepribadian lain dari Yoshino dan kekuatan inverse form Yoshino ada di dua tempat yang berbeda, maka dia nggak bisa pakai kekuatan inverse formnya. Dan ya kemungkinannya sih kayak gitu, kemungkinan paling tingginya ya, itu cuma teori gue gitu cuk. Yoshino sendiri menggunakan energi spiritnya untuk memanipulasi air dalam bentuk cair, padat, dan gas. Sebagai spirit, Yoshino memiliki malaikat di dalam tubuhnya yang bernama Zadkiel. Zadkiel membuat Yoshino memasuki spirit form yang menggunakan gaun astral spirit berwarna hijau. Zadkiel juga melengkapi Yoshino dengan boneka yang mirip Yoshinon yang bisa berubah ke berbagai bentuk. Boneka itu memiliki kemampuan untuk menyerap air di sekitarnya lalu melepaskannya menjadi serangan. Yoshino sebagai spirit memiliki kelas B. Untuk data kekuatannya lu bisa lihat sendiri lah data kekuatan dari Yoshino. Harem keempat dari Shido adalah Itsuka Kotori.
Kotori merupakan adik angkat Shido, jadi hubungan Kotori dan Shido itu legal karena mereka bukan saudara kandung. Dan kayak yang udah lu pada tahu gitu, kalau Kotori pada awalnya manusia normal yang dirubah menjadi spirit sama Phantom. Diketahui kalau Kotori menggunakan kekuatan energi spiritnya untuk memanipulasi api yang berasal dari malaikat di tubuhnya yang bernama Kamael. Selain memanipulasi api, Kotori juga bisa meregen tubuhnya dengan api. Ya, mirip-mirip kayak Phoenix gitulah. Saat pakai kekuatan Kamael, Kotori akan masuk ke spirit form yang membuatnya memakai gaun astral spirit berwarna pink muda terang. Kotori juga dilengkapi dengan halberd sebagai senjata spiritnya. Kalau lu yang nggak tahu halberd itu apa, halberd itu kayak tombak tapi ujungnya tuh kayak kapak gitu. Untuk data kekuatan Kotori lu bisa lihat sendiri. Kotori di spirit form merupakan spirit kelas AA. Harem Shido selanjutnya adalah waifu sejuta umat. Ya, siapa lagi gitu kan kalau bukan Tokisaka Kurumi. Kurumi dulunya adalah manusia biasa yang merupakan anak dari orang kaya. Kurumi sangat dicintai sama orang tuanya sampai kejadian naas menimpanya di mana kedua orang tuanya dibunuh sama spirit. Waktu Kurumi pengen mati, dia diselamatin sama Phantom dan Phantom merubah Kurumi menjadi spirit. Tapi Kurumi nggak tahu kalau dia menjadi spirit. Kurumi taunya kalau dia bukan manusia normal lagi. Setelah itu Kurumi membantai para spirit, mungkin sekitar 50 spirit gitu kalau gue nggak salah ya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Sawa. Kurumi nggak tahu tuh kalau Sawa juga spirit, sampai akhirnya si Phantom ngebunuh Sawa yang ngebuat Kurumi tahu kalau dia dan Sawa adalah spirit. Kurumi akhirnya tahu gitu kan setelah dia melakukan perjalanan ke masa lalu kalau yang ngebunuh orang tuanya itu spirit yang lepas kendali, yang merupakan hasil percobaan Phantom. Dan buat kelanjutan dari kisah Kurumi, lu bisa lihat Dead a Ballet yang merupakan salah satu seri dari Dead Alive. Kurumi memanfaatkan energi spiritnya untuk membuat klon dengan jumlah tak terbatas. Dan dia juga bisa memanfaatkan energi spiritnya untuk mempertahankan semua klonnya. Diketahui kalau setiap skill Kurumi membutuhkan banyak energi dan waktu yang tersisa untuk Kurumi hidup di dunia. Jadi singkatnya, semakin sering Kurumi make skillnya, semakin bikin dia cepat mati. Tapi karena Kurumi bisa menghisap energi spirit dan sisa umur hidup seseorang, Kurumi jadi memiliki energi spirit dan umur yang bisa gue bilang tak terbatas. Karena bukan cuma Kurumi doang yang bisa menghisap energi spirit dan sisa umur seseorang, tapi klonnya juga bisa melakukan hal yang sama seperti Kurumi. Jadi ketika Kurumi menghilangkan klonnya, maka secara otomatis energi spirit dan umur yang tersisa yang telah diserap sama si klon akan berpindah ke Kurumi. Sebagai seorang spirit, Kurumi memiliki malaikat di dalam tubuhnya yang bernama Zafkiel. Diketahui kalau Zafkiel adalah malaikat terkuat yang dimiliki spirit, karena untuk menggunakan kekuatan Zafkiel tidak perlu memasuki mode spirit form. Dan saat menggunakan Zafkiel untuk memasuki spirit form, maka Kurumi akan menggunakan gaun astral spirit dengan tema gotik. Selain itu, Zafkiel juga melengkapi Kurumi dengan 3 senjata yang berupa jam, pistol, dan senapan, yang membuat Kurumi jadi bisa memanipulasi waktu. Kurumi bisa memanipulasi waktu dalam 12 bentuk, yang dia wujudkan melalui 12 peluru berdasarkan jam yang akan muncul di belakangnya. Peluru pertama membuat Kurumi bisa mempercepat waktu eksternal targetnya. Contohnya kayak Kurumi mempercepat gerakan dirinya dalam bertarung. Peluru kedua kebalikan dari peluru pertama yang bisa memperlambat waktu eksternal targetnya. Peluru ketiga mempercepat waktu internal targetnya, yang ngebuat targetnya menjadi lebih tua. Peluru keempat memutar ulang waktu internal targetnya, di mana Kurumi menggunakan peluru keempat untuk mengembalikan kondisinya yang terluka ke waktu dia belum terluka. Ya, singkatnya Kurumi bisa nyembuhin segala penyakit. Tapi kemampuannya bukan penyembuhan, melainkan pengembalian waktu. Peluru kelima membuat Kurumi dapat melihat sekilas masa depan. Peluru keenam membuat Kurumi bisa mengirim kesadaran seseorang ke dirinya di masa lalu. Contohnya kayak kesadaran gue di tahun 2021 dikirim ke tubuh gue yang ada di tahun 2010. Dan di sana gue bakal berperan sebagai diri gue yang ada di tahun 2010. Jadi nggak bakal ada 2 orang yang sama di timeline yang sama.
Peluru ke-7 menghentikan waktu targetnya buat sementara. Peluru ke-8 membuat klon sementara dari targetnya. Peluru ke-9 membuat Kurumi bisa berbagi indranya dengan seseorang di timeline yang berbeda. Peluru ke-10 membuat Kurumi bisa melihat masa lalu dari targetnya. Peluru ke-11 membuat Kurumi bisa mengirim targetnya ke masa depan untuk sementara. Dan peluru ke-12 sekaligus peluru terakhir adalah kebalikan dari peluru sebelumnya, di mana peluru ini membuat Kurumi bisa mengirim seseorang ke masa lalu untuk sementara. Selain itu, Zavkiel juga bisa membuat Kurumi untuk masuk ke dalam bayangan. Dan Kurumi juga tidak perlu memasuki mode Spirit Form untuk menggunakan skill ini. Untuk data kekuatan Kurumi, lu bisa lihat sendiri lah. Kurumi sebagai spirit memiliki kelas S, tapi itu dulu dimana dia cuma punya satu malaikat. Karena nanti Kurumi akan mendapatkan malaikat kedua, yang membuat Kurumi menjadi satu-satunya normal spirit yang mendapatkan kelas double S. Malaikat itu bernama Raziel yang nantinya akan membuat Kurumi mendapatkan gaun astral spirit baru yang dilengkapi dengan buku sihir sebagai senjatanya. Nah, tadi kan gue bilang Kurumi normal spirit tuh. Nah, itu karena Kurumi saat menggunakan Raziel tidak memasuki inverse form, full form ataupun Dea form, melainkan masih di mode spirit form. Makanya Kurumi dibilang satu-satunya normal spirit yang paling jenius. Raziel sebenarnya sebagian dari kekuatan Nia yang diekstrak sama Isak, dan Kurumi secara nggak sadar terhubung dengan Raziel, yang membuatnya jadi bisa menggunakan kekuatan Raziel. Raziel membuat Kurumi bisa mencari segala informasi apapun, baik dari masa depan ataupun masa lalu. Tapi yang membuat Kurumi memasuki kelas double S bukan karena dia bisa mencari segala informasi, melainkan Kurumi masih bisa menggunakan kekuatan Zavkiel saat dia menggunakan Raziel. Makanya Kurumi dibilang sebagai satu-satunya spirit yang paling jenius. Hermesido yang berikutnya adalah si kembar Yamai. Gue jadiin mereka satu pembahasan aja karena mereka adalah spirit yang tadinya satu orang yang sama, yang bernama Kazamachi Yamai, lalu terpecah jadi dua orang yang berbeda. Yamai dulunya manusia normal, dia menyelamatkan seorang bocah yang membuatnya jadi sekarat. Pas dia pengen mati, Yamai diselamatin sama Phantom dengan cara merubah Yamai menjadi spirit. Waktu dia dirubah menjadi spirit, disitulah Yamai terpecah dan menjadi dua orang yang berbeda, yaitu Kaguya dan Yuzuru. Mereka nggak ingat masa lalu dari Yamai, yang mereka tahu mereka cuma spirit yang terlahir dari satu spirit yang sama. Alasan mengapa Yamai terpecah menjadi Kaguya dan Yuzuru itu karena malaikat mereka yang bernama Raphael terpecah menjadi dua, yang menyebabkan Yamai juga ikut terpecah. Ketika menggunakan kekuatan Raphael, Kaguya dan Yuzuru akan menggunakan gaun astral spirit mereka. Mereka juga akan dilengkapi dengan senjata spirit yang berupa tombak yang dipegang sama Kaguya dan pendulum yang dipegang sama Yuzuru. Dengan kekuatan Raphael, mereka bisa memanipulasi angin yang mereka gunakan untuk bergerak, menyerang, ataupun bertahan. Diketahui kalau Yamai juga memiliki inverse form, tapi tidak diketahui detail kekuatannya karena pas baru masuk mode inverse form, Kurumi langsung menembakkan peluru ke-6 untuk kembali ke masa lalu dan merubah sejarah. Selain itu, mereka juga memiliki Fused Form, yang dimana Kaguya dan Yuzuru akan menyatu kembali menjadi satu orang yang sama, dan kembali melahirkan Kazamachi Yamai yang asli, tapi hanya untuk sementara waktu. Yamai ingat semua tentang masa lalunya dan dia juga memiliki semua ingatan Kaguya dan Yuzuru. Selain melahirkan Yamai yang asli, Fused Form membuat Yamai bisa menggunakan kekuatan penuh dari Raphael yang masuk kelas double S. Selain melahirkan Yamai yang asli, Fused Form membuat Yamai bisa menggunakan kekuatan penuh dari Raphael yang masuk ke kelas double S. Untuk data kekuatan Kaguya dan Yuzuru lo bisa lihat sendiri lah. Sedangkan ini data kekuatan dari Yamai, maksud gue data dari Fused Form Kaguya dan Yuzuru. Dari data itu lu harusnya tahu kalau Yamai adalah salah satu spirit terkuat karena diketahui kalau Yamai yang asli menggunakan Raphael dia bisa menghancurkan satu kota dalam satu serangan. Hermesido yang berikutnya adalah Izayoi Miku. Sama seperti yang lainnya kalau Miku dulunya juga manusia biasa. Dan dari Miku masih manusia, Miku udah jadi idol terkenal. Tapi karena kejadian naas yang menimpanya, mengakibatkan suara Miku menghilang dan membuat Miku menjadi depresi. Tapi sebelum Miku bunuh diri,
Phantom lebih dulu datang ke Miku dan merubah Miku menjadi spirit. Dan dengan kekuatan spirit yang diberikan Phantom, Miku akhirnya bisa kembali mendapatkan suaranya. Selain itu, Miku memanfaatkan kekuatan spiritnya untuk mengendalikan seseorang dari jarak jauh dengan suaranya. Tapi nggak semua orang bisa dia kendalikan. Dan penyumbat telinga juga efektif gitu buat memblokir suaranya Miku. Dan karena nggak semua orang bisa dikendaliin sama Miku, Miku lebih sering pakai kekuatannya untuk bertindak sebagai support. Sebagai seorang spirit, Miku memiliki malaikat yang bernama Gabriel. Saat menggunakan Gabriel, Miku akan memasuki spirit form yang ngebuat dia jadi pakai gaun astral spirit bertema idol. Selain itu, Miku juga didukung dengan keyboard atau piano, yang lebih tepatnya sih organ gitu, yang akan membantu Miku untuk menggunakan kekuatannya biar jadi lebih efektif. Untuk data kekuatan Miku lo bisa lihat sendiri dah. Dan Miku sebagai spirit memiliki kelas A. Harem Shido yang berikutnya adalah Kyono Natsumi. Natsumi menurut gue Harem Shido yang punya kisah paling kelam ya, karena dia sejak kecil udah disiksa sama ibunya sendiri dengan cara nggak ngasih makan Natsumi. Natsumi itu anak haram yang dimanfaatkan sama ibunya untuk memeras ayah kandung Natsumi. Natsumi yang nggak dikasih makan sama sekali sama ibunya, cuma bisa makan dari kantin sekolah yang memberikan makanan secara gratis ke para siswa. Dan setelah ayah Natsumi mati, sumber penghasilan ibunya tuh udah nggak ada. Yang akhirnya ibunya Natsumi menyuruh Natsumi buat ngejual dirinya yang jelas ditolak mentah-mentah sama Natsumi. Ibunya yang nggak terima langsung pengen ngebunuh Natsumi. Yang akhirnya Phantom datang dan memberi Natsumi kekuatan spirit. Setelah mendapatkan kekuatan spirit, Natsumi merubah ibunya jadi kodok yang dibunuh sama Natsumi dengan cara diinjek. Natsumi sendiri memanfaatkan energi spiritnya untuk membuat suatu hal yang dia imajinasikan menjadi kenyataan. Sebagai seorang spirit, Natsumi memiliki malaikat yang bernama Haniel. Haniel membuat Natsumi memasuki mode spirit form yang menggunakan baju astral spirit bertema penyihir. Selain itu, Natsumi juga didukung dengan sapu penyihir sebagai senjatanya. Sama kayak penyihir di film Harry Potter gitu. Natsumi bisa menggunakan sapunya buat terbang. Selain itu, Natsumi juga bisa merubah sapunya menjadi senjata dari malaikat lain dan menggunakan kekuatan dari malaikat itu, tapi tidak sekuat malaikat aslinya. Jadi, sapunya Natsumi bisa berubah menjadi Sandalphon, bisa berubah menjadi Gabriel, bisa berubah menjadi Kamail, atau apapun itu. Natsumi juga memiliki mode transformasi, yang bisa merubah siapapun yang ada di radius 1 km dari dia. Bahkan dia juga bisa merubah dirinya sendiri menjadi orang lain. Untuk data kekuatan Natsumi lo bisa lihat sendirilah. Natsumi sebagai spirit memiliki kelas A. Harem Shido yang berikutnya adalah Konjo Nia. Di anime sosok Nia belum muncul, dan kalau Dead Life nanti bakal ada season 4, pasti sosok Nia bakalan muncul di awal episode. Dan Nia juga sama kayak spirit yang lainnya, kalau dia awalnya juga manusia. Sekitar 27 tahun yang lalu, Nia mengalami insiden yang membuatnya jadi nggak punya keinginan untuk hidup. Tepat saat itulah Phantom datang ke Nia dan merubah Nia menjadi spirit. Saat Nia udah jadi spirit, dia kehilangan semua ingatannya, bahkan dia nggak tahu siapa dirinya sendiri. Sampai akhirnya dia menggunakan kekuatan malaikatnya untuk mencari segala informasi tentangnya, serta dia mencari segala informasi tentang orang-orang yang berhubungan dengannya. Dia menemukan sisi kelam dari manusia yang membuatnya jadi nggak percaya sama siapapun. Dan karena nggak percaya itu, Nia akhirnya hidup di dalam dunia 2D. Sama kayak lu pada Cuk yang hidupnya cuma di dalam dunia 2D doang. Tapi Nia berhasil keluar dan kembali hidup bermasyarakat dengan cara menganggap orang lain itu NPC, yang kayaknya cara itu bisa lu tiru Cuk kalau lu cuma hidup di dunia 2D doang gitu. Sebagai seorang spirit, Nia memiliki malaikat di dalam tubuhnya yang bernama Raziel. Raziel membuat Nia memasuki mode spirit form yang menggunakan gaun astral spirit bertema suster gereja. Selain itu, Nia juga didukung dengan buku sebagai equipmentnya. Untuk saat ini, kekuatan dari Raziel terbagi jadi dua, karena abis diekstrak sama si Isak. Setengahnya ada di Nia dan setengahnya lagi ada di
Kurumi. Tapi aslinya ini malaikat tuh OP banget. Selain Nia bisa mencari segala informasi apapun, Raziel memungkinkan Nia untuk mengontrol masa depan dengan sesuka hatinya. Dia juga bisa merubah masa depan dengan cara menuliskan segala sesuatu yang ingin terjadi di masa depan di buku Raziel. Untuk data kekuatan Nia, lu bisa lihat sendiri. Dan sebagai seorang spirit, Nia memiliki kelas Double A, yang padahal kekuatannya udah terbagi jadi 2, tapi dia masih menjadi ancaman kelas Double A. Selain malaikat, Nia juga memiliki Raja Iblis yang bernama Beelzebub di dalam tubuhnya, yang membuat Nia bisa memasuki inverse form. Sama kayak Raziel, equipment yang Nia dapat dari Beelzebub juga buku yang bisa mengontrol masa depan. Selain mengontrol masa depan, Nia di mode inverse form juga bisa menciptakan pasukan bayangan dari gaun astral spiritnya. Hermesido yang terakhir adalah Hoshimiya Mukuro. Mukuro adalah anak adopsi dari suatu keluarga yang udah punya 1 anak. Dan bisa dibilang Mukuro itu beruntung karena diadopsi sama keluarga yang baik dan bahagia. Tapi pikiran sempit Mukuro yang mengira kakaknya lebih sayang sama temennya daripada sama dia, membuat Mukuro depresi. Saat itulah Phantom datang ke Mukuro dan merubah Mukuro menjadi spirit. Mukuro yang telah menjadi spirit menggunakan kekuatannya untuk menyegel ingatan keluarganya tentang dia, dan menyegel ingatan dan hatinya sendiri yang membuatnya menjadi sosok tanpa emosi. Sebagai seorang spirit, Mukuro memiliki malaikat bernama Michelle di dalam tubuhnya. Kekuatan Michelle membuat Mukuro memasuki mode spirit form yang akan menggunakan gaun astral spirit berwarna putih pink. Mukuro dilengkapi dengan kunci sebagai senjatanya yang bisa digunakan untuk mengunci segala hal, membuka segala hal yang terkunci, dan membuka portal kemana aja yang bahkan bisa membawanya ke dimensi lain. Selain itu, kunci Mukuro bisa berubah ke bentuk halberd ketika Mukuro ngebuka kekuatan sesungguhnya dari Michelle, yang dikatakan sama sang pengarang langsung kalau kekuatan penuh dari Michelle mampu menghancurkan 1 planet. Untuk data kekuatan Mukuro lu bisa lihat sendirilah. Dan sebagai seorang spirit, Mukuro memiliki kelas Double S. Oke lah, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini gitu kan Cuk. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau yang lainnya, atau bacotan-bacotan gak penting lu lupa ada gitu kan, lu bisa tulis lah di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, atau siapapun orang yang kalian kenal. Dan kalau lu pada mau ngedukung gue atau nge-support gue lebih jauh, lu bisa donasikan sebagian duit jajan lu gitu kan ke Saweria yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye bye.